Horas, Balik Academy datang di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke pemirsa, kita ingin melihat lagi ya perkembangan dari ke berapa itu, 34 atau 38 polisi yang yang dimutasi karena terlibat pemerasan turis dari negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Taiwan ya. Apa kabarnya kok nggak ada lagi ya perkembangannya? Yang saya cari-cari ini dari Republika ini ya, mengerucut lagi ya dari 34 polisi yang dimutasi katanya hanya 18 personel yang terlibat pemerasan. Ya, uangnya pun jadi 2,5 miliar yang katanya sudah dikembalikan katanya ya. Ini dari Republika, Polri jelaskan dari 34 polisi yang dimutasi hanya 18 personel terlibat pemerasan di DWP. 3 pejabat yang mengurusi narkoba di Polda Metro Jaya dipecat atau PTDH. Nah, ini. Ya, Mabes Polri mengungkapkan alasan dilakukannya mutasi terhadap 34 polisi terkait dugaan pemerasan di konser Jakarta Warehouse Project (DJP) ya berlangsung di JI Expo Kemayoran 13-15 Desember 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan keputusan mutasi dilakukan guna mempermudah pemeriksaan terhadap mereka yang terlibat pemerasan. Dalam kasus itu, polisi ditenggarai melakukan pemerasan terhadap sejumlah penonton dari Malaysia hingga mengumpulkan uang hanya 2,5 miliar ya, padahal sebelumnya puluhan miliar. Polisi melakukan tes urin mendadak kepada penonton dengan imbalan sejumlah uang, jadi pemalakan ya, pemerasan. Tentu dengan adanya beberapa mutasi jabatan di Polda Metro itu masih intens dilakukan pemeriksaan awal sehingga dilakukan rotasi agar memudahkan, kata Trunoyudo di Jakarta Selatan Kamis tanggal 2 Januari 2025. Kok lama sekali ya, nggak selesai-selesai, masih intens gitu. Ini menunggu publik lupa ini ya. Kok lama sekali, kalau orang meras itu malak di jalan, nanti kita lihat beritanya langsung ditangkap itu. Itu kalau polisi lama sekali memeriksanya, menunggu publik lupa ya. Kendati demikian, Trunoyudo mengatakan tidak semua polisi yang dimutasi terkait kasus pemerasan penonton DWP. Dia menegaskan polisi yang terlibat kasus pemerasan berjumlah 18 personel. Jadi kurang ya, dari 34 ke 18. Suka kalian lah. Trunoyudo menyebutkan soal otak utama dan modus peristiwa tersebut masih dalam proses pemeriksaan divisi profesi. Masih. Memang susah apa sih meriksanya sampai udah berapa minggu nih ya? Aduh. Kami sampaikan ini simultan. Dilakukan terus pemeriksaan dalam sidang komisi berkesinambungan dan progresif. Kalau terkait dengan jumlah awal 18, kata Trunoyudo. Sejauh ini terdapat 3 perwira polisi yang terlibat dalam kasus pemerasan di DWP 2024 yang mendapatkan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau pemecatan. Dalam sidang kode Komisi Etik Polri, KKEP di Mabes Polri, mereka semuanya berdinas di Polda Metro Jaya membidangi urusan narkoba. Mereka adalah Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Perlawangan Simanjuntak, Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward Justisia Sitohang, dan AKP Yudi Triananta Saiful selaku Panit 1 Unit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Meski begitu, Kombes Donald tidak terima dengan keputusan itu hingga mengajukan banding. Nanti lupa masuk lagi nih orang ke ini ya, ke kepolisian seperti kasus siapa itu, si Acai, bukan Acai ya, Cuk Putranto, banding PTDH, dia dipecat ya, terus banding masuk lagi dia, gagal itu dipecat, terus tiba-tiba dinaikkan pangkatnya ya, promosi jabatan oleh Listio Sigit Prabowo, padahal dia yang sudah merusak CCTV ya di kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Duren 3 itu. Bayangkan masih diterima di kepolisian ya. Inilah potret
gambaran seutuhnya dari kepolisian terkotor, terburuk, terkorup se-Asia Tenggara dengan anggaran 126 triliun di tahun 2025. Ya. Bayangkan, ya, hanya 3 yang dipecat. Harusnya kalau kau terlibat langsung atau tidak langsung, pecat gitu loh. Tidak ada banding-bandingan. Banding pun dia pecat tetap gitu. Karena untuk apa menggaji orang-orang kotor di Indonesia ini? Ya, kalian kiranya nggak gaji dari keringat rakyat kalian itu sesukanya ya. Terus dari Metro apa ini? NTV News, peras penonton DWP 2 polisi kembali didemosi 5 tahun. Jadi cuma didemosi, bayangkan udah meras, memalak polisi, demosi. Kayak mana ya ini polisi nih ya, kayak isinya berarti kan isinya polisi-polisi rekayasa di kepolisian itu ya, rekayasa, malak ya. Seperti yang saya laporkan itu, si Irjen Krisnamurti dan Kombes Muhammad Nual Azhar ya, merekayasa video CCTV digital dengan 2 software gratis, iRedshop dan FreeMake, untuk mengabur-ngaburkan justru video itu supaya cocok dengan narasi rekayasa mereka. Itulah nggak ditanggapi, nggak ditangkap sama Listio Sigit Prabowo, Kapolri bencong banci itu ya, pengecut. Malah kayak gini yang sudah memeras cuma demosi 5 tahun, setelah itu naik pangkat lagi setelah 5 tahun selesai. Publik lupa. Harusnya kan pecat, bersihkan semua, rekrutlah yang bagus tanpa duit. Listio, dia mau mundur ho, mau tuh sadan ho. Peras penonton DWP 2 polisi kembali demosi 5 tahun, bayangkan. 2 polisi kembali didemosi gara-gara memeras penonton. Jakarta Warehouse Project 2024 asal Malaysia, polisi berinisial DW. Kok pakai inisial ya? Takut nanti dia naik pangkat lagi jadi jenderal. DW dan RP selaku mantan Banit 3 Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya itu didemosi 5 tahun dalam sidang KKEP. Sanksi administrasi berupa mutasi bersifat demosi selama 5 tahun di luar penegakan hukum, ujar Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes RD Caniago Selasa 7 Januari 2025 ya. Enteng kali ya, kalau ke sesama mereka enteng kali, tetapi kalau coba kita lihat ya, apa yang mereka lakukan terhadap pemalak, kalau tidak polisi langsung ditangkap. Ini beritanya ya. Ini pemalak sopir dan penumpang speedboat di jembatan Ampera Sumsel ditangkap. Kenapa nggak diperlakukan seperti ini para polisi itu? Ditangkap gitu, langsung dipidana dia. Jadi nggak ada etik-etikan. Ya karena dia kan nggak melakukan tugasnya, dia melakukan kriminal. Ngapain sidang-sidang etik gitu loh? Perlakukan orang yang sama. Semua sama di depan hukum, ya enggak? Kapolri Listio Sigit Prabowo, kapan lah kau mundurnya kau? Udah rusak semua polisi gara-gara kau. Ya. Pemalak sopir dan penumpang speedboat di jembatan Ampera Sumsel ditangkap 24 Oktober 2020. Ini dia fotonya, ditangkap langsung. Kalau nggak polisi langsung gini digiring dia ya kan. Terus nanti dipermalukan, dipertontonkan. Polisi menangkap pemalak dan pemeras sopir dan penumpang speedboat di jembatan Ampera Sumsel. Nih, ya, Mursal 45 tahun ditangkap polisi. Sebelumnya Mursal berulang kali lolos saat polisi hendak menangkapnya. MR ini adalah pelaku pemalakan dan pemerasan. Kalau polisi enggak ya, sidang etik dulu, terus lama-lama cuma demosi 5 tahun. Harusnya hukum itu lebih keras kepada anggotamu, Listio, supaya takut mereka berbuat hal serupa atau mengulanginya. Ini malah cuma didemosi. Setelah itu seperti Cuk Putranto nanti. Nanti ada lagi yang Dirlantas Polda Metro Jaya dulu. Ya, dan Dirlantas mana itu? Polda Jatim. Malah tiba-tiba dia sidang etik, demosi, tiba-tiba udah brigjen dia pensiun.
Terus berikutnya, nih, pemalak sopir truk di Koja terancam pidana pasal 36 KUHP. Ya, ini dia antara. Kenapa nggak seperti ini dipidana pasal 36 KUHP itu yang puluhan polisi pemeras itu? Sama kan melakukan pemerasan, malah lebih parah. Polisi menggunakan kewenangannya, embel-embelnya, statusnya sebagai polisi. Ini kan dia nggak cuma preman aja. Harusnya lebih parah hukuman untuk polisi yang memeras. Itu loh. Karena dia menyalahgunakan kewenangannya untuk memeras. Nah ini dia langsung diperlakukan seperti ini, duduk begini. Kalau orang sipil biasa. Kenapa nggak Donald Simanjuntak, terus siapa Malvino atau si Tohang, terus siapa lagi tadi Yudi. Kenapa nggak seperti ini dan semuanya itu, polisi-polisi itu, dipertontonkan seperti ini. Memang kalian makhluk spesial kalian di Indonesia ini. Harusnya hukuman untuk anggotamu, Listio, lebih keras. Supaya tidak terburuk se-Asia Tenggara lagi. Tahe Listio. Tim gabungan Polres Metro Jakarta Utara, Kepolisian Sektor Cilincing dan Kepolisian Sektor Koja menangani 3 orang yang diduga menjadi pemalak terhadap sopir truk kontainer. Apa bedanya dengan Donald Simanjuntak itu? Walaupun dia kombes, kan harusnya diperlakukan seperti ini, dipertontonkan kepada publik, ya, gitu. Ditaruh tangannya ke belakang seperti mereka, dituruh duduk di lantai, gitu. Perlakukan sama, Listio. Mau. Ini juga ada berita dari Detik. 3 pria kerap palak sopir truk di lampu merah Tomang, Jakarta Barat ditangkap. Tuh dia, ditangkap. Tuh. Nah, dibawa duduk begini nih. Inilah harusnya perlakuan kalian kan terhadap pemalak sipil, ini pemeras. Harusnya Donald Perlawan Simanjuntak itu diperlakukan seperti ini juga, duduk di lantai. Gitu. Karena dia telah lebih parah malah kesalahannya, saya bilang. Ya. Bukan hanya memeras, tetapi menyalahgunakan kewenangannya yang diberikan negara kepada mereka. Ya, harusnya lebih parah gini, diseret harusnya dia itu. Dan semua polisi-polisi itu ya. Polisi menangkap 3 pria yang kerap memalak sopir truk di Jakarta Barat. 3 pria masing-masing berinisial bla 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 itu kerap beraksi di traffic light atau lampu merah Tomang Grogol Petamburan. Nah ini dia ya. Terus berikutnya dari Detik juga. Palak pedagang pasar Petisah, Rp 1 juta, pria Medan ditangkap. Nah, ini dia, digiring, dipakai kan warna orange, bajunya diborgol. Ya. Padahal yang dipalak cuma 1 juta, itu miliaran. Dipalak oleh Donald Perlawan Simanjuntak. Ya, berikut dengan jajarannya. Ya, di res narkoba di Polda Metro Jaya. Kenapa nggak diperlakukan hal yang sama? Listio. Ya, harusnya kau giring itu siapa itu? Si Donald Perlawan Simanjuntak dan lainnya itu. Malvino, si Tohang dan lainnya. Ya, dipakai kan pakaian begini nih. Ya, orange, terus diborgol juga. Itu baru bahkan lebih berat hukumannya. Jerat dengan hukuman berlapis ya, pasal berlapis. Supaya jangan apalagi polisi di bawah institusimu itu memalak pengurusan SIM, STNK, belum lagi memalak, banyak beritanya itu memalak masuk polisi ya, menipu-nipu. Ya. Aduh, parah kali Listio. Kenapa lah kau dipertahankan oleh Prabowo Subianto? Nggak tahu kita. Diangkat oleh Joko Widodo pun nggak jelas apamu, prestasimu apa. Hanya karena kedekatan. 4 tahun kau sudah Kapolri, malah tambah hancur kepolisian. Padahal anggaranmu naik 126 triliun. Ya. Harusnya kau perlakukan sama mereka itu. Malah lebih buruk dari ini. Gitu loh. Untuk anggotamu. Karena dia udah menyalahgunakan kewenangannya yang diberikan undang-undang kepada kalian. Tahe Listio Sigit Prabowo mau tuh dadaku tuh binangan. Gak ada gunanya kau sama republik ini ya. Harusnya di sisa jabatanmu perbaikilah mental kepolisian biar jangan tambah parah. Ini kan sudah ya
Sudah terlalu parah ini, merusak apa ya, wibawa Indonesia di mata minimum di negara tetangga. Itu buat malu. Malah nggak semua dipecat di demosi. Apalah itu demosi itu. Moh. Oke ya pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.